Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Dharma. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 12 IAIN Langsa. Kali ini saya akan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari wan prestasi dalam perjanjian autentik sewa menyewa tanah ataupun bangunan. Yang ditimbulkan dari wan prestasi dalam perjanjian autentik sewa menyewa tanah dilatar belakangi oleh perjanjian sewa menyewa tanah yang disebut secara autentik di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Wan prestasi maksudnya pemutusan kontrak sepihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, menimbulkan sengketa hukum akibat dari salah satu pihak wan prestasi dalam arti tidak memenuhi atau melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul berlatar belakang akta autentik, undang-undang tidak membedakan cara penyelesaiannya antara sengketa hukum yang autentikasi aktanya dibantah dengan yang isi perjanjiannya atau tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh salah satu pihak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari wan prestasi dalam perjanjian autentik sewa menyewa tanah dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi sewa terhadap pihak penyewa yang melakukan tindakan wan prestasi setelah berakhirnya perjanjian autentik sewa menyewa tanah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka ditemukanlah kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari wan prestasi dalam perjanjian autentik tersebut, yaitu pihak yang dirugikan akibat dari tindakan wan prestasi dapat menuntut pemenuhan prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian dan dapat menuntut pemenuhan prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian disertai dengan ganti rugi. Untuk upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang yaitu upaya hukum non-litigasi atau litigasi. Apabila akta autentik perjanjian sewa menyewa tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik serta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pemberi sewa yaitu dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek yang dipersengketakan. Maksud dari itu, jika pihak pertama yang memutuskan kontrak atau wan prestasi, maka pihak kedua dapat melaporkan pihak pertama ke pengadilan sesuai dengan isi perjanjian atau MOU yang mereka berdua sepakati. Contohnya, pihak pertama sebagai pemilik tanah atau pemilik bangunan memberikan sewa kepada pihak kedua selama 1 tahun. Namun sebelum 1 tahun tersebut, pihak penyewa sudah tidak diberikan lagi berada di tanah tersebut atau bangunan tersebut. Maka pihak kedua dapat melaporkan dan menuntut apa saja yang ada di perjanjian tersebut. Contohnya, jika pihak pertama memutuskan kontrak secara sepihak, maka pihak pertama akan mendapatkan sanksi berupa denda seperti mengembalikan uang sewa ataupun mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua. Uang yang dikeluarkan seperti merenovasi bangunan atau merenovasi tanah yang disewakan, ataupun mengembalikan apapun yang telah dibangun seperti semula. Jika pihak pemilik tanah yang diputus oleh penyewa, maka pemilik tanah juga dapat menuntut haknya seperti yang ada di dalam perjanjian yang mereka buat bersama. Contohnya, pemilik tanah awalnya tanahnya bagus dan tidak ada apapun di situ. Setelah disewa, maka tanah itu sudah digunakan untuk seperti dibuat kolam, maka pihak pemilik tanah boleh menuntut tanahnya dikembalikan seperti semula. Oke, seperti itulah podcast saya. Teman-teman yang hanya dapat saya
beritahukan akibat hukum yang ditimbulkan dari wan prestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan atau membuka bisnis sewa ataupun apapun itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.